Jenuh ya. Selamat datang di channel Visitors ID. Pada episode kali ini, kami mengunjungi kuliner lontong bumbu kacang khas yang hanya ada di Bogor. Hanya berisikan lontong, kentang, telur, dan diguyur bumbu kacang yang khas. Dengan lontong yang dibungkus daun patat dan sudah langka, dan bumbu kacang yang keduanya dimasak berjam-jam hingga menghasilkan rasa lezat yang melegenda. Ini Doclang Pak Odik, berjualan sejak 1985 dan sudah dikelola oleh 2 generasi. Dimulai dari jam 4 sore sepulang berjualan, lontong langsung dibuat kembali untuk berjualan keesokan harinya. Dibungkus di atas lembaran daun patat, beras dimasukkan dengan takaran yang pas. Diikat kencang dan ukurannya disesuaikan supaya ketika beras direbus bisa mengembang dan padat dengan sempurna. Jenuh ya. Walaupun diteruskan oleh anaknya, proses dan cara memasak tidak pernah ada yang berubah. Lontong direbus selama 12 jam dan selalu dibuat dadakan. Tidak kalah dengan lontong, bumbu kacangnya pun memakan waktu dalam proses pembuatannya. Cabai digiling terlebih dahulu kemudian ditumis sampai sedikit mengering, dicampur dengan gula merah. Kacang tanah yang akan digunakan tidak digiling, melainkan ditumbuk yang bertujuan untuk mengeluarkan minyak. Kemudian dicampurkan dengan cabai yang sudah digiling di dalam kuali besar. Kemudian dimasak dan diaduk tanpa henti selama berjam-jam agar bumbu yang ada di bagian bawah kuali tidak gosong. Tidak ada bahan pengawet dalam proses pemasakannya, semua diproses secara alami. Walaupun hidangan ini terlihat cukup sederhana, nyatanya dalam prosesnya memakan waktu panjang yang membuat rasanya enak dan melegenda.
almarhum bapak itu pertama keliling keliling Di daerah? di daerah sini masih sini. Cuma pas waktu itu mangkalnya atau berhentinya itu di kantor kehutanan di dalam. Di situ lama tahun 1995 pindah ke sini ya. Kan bapak waktu dulu itu sebelum jualan kayak gini ya, jadi emang bikin tahu, produksi tahu di bawah, di daerah Cibalagu, jadi dekat-dekat daerah sini kita. Ya kalau lontong sih sama aja kali ya. Mungkin kalau ketoprak itu lebih dibikin dadakan pakai bawang putih. Kalau ini emang langsung kita bikin, emang racikannya langsung, maksudnya dibikin satu kayak gitu. Bumbu biasa, bumbu tumis, cabai, bawang kayak gitu masih biasa. Cuma kita nggak pakai campuran, maksudnya kan buat pengental atau apa itu nggak pakai. Katanya sih ini emang dari zaman dulu, dari sejak pelanggannya dari TK katanya sampai sekarang masih ada. Dulu sih pakai ini ya, kayu bakar. Cuma sekarang kan beda. Tetap aja tapi ya, tetap 12 jam Tetap 12 jam. Porsi ini berapa pakai telur? 15 ribu. 15. Yang pakai telur? 10 ribu. Dari jam 7, kita sampai jam 2. Kadang kita kalau jualan lebih cepat habis, kita jam 10. Kalau kita jual ini segini 50, ada acara atau lebaran, kita terima pesanan ini. Kadang ada nyampe 100, kita 150. Bisa buat 15, 16, tergantung potongnya aja. Piring docelang Bapak Odik. Docelang Pak Odik ini sebenarnya yang jadi kekuatannya itu ada di bumbu kacangnya. Ini tuh bumbu kacang yang dibuat dari kacang yang disangrai tanpa minyak, terus dimasak dengan bumbu. Dimasak dengan bumbunya tuh kayak cabai, bawang dan lain-lain sampai mengeluarkan minyak yang tebal. Nah, kita coba dulu lontongnya. Selain bumbu kacang, lontongnya itu adalah kekuatan keduanya. Lontongnya dibuat dari beras yang dibungkus dengan daun patat. Jadi daun patat ini di Bogor banyak digunakan untuk makanan. Untuk bungkus lontong kayak docelang ini itu menggunakan daun patat. Karena bentuknya yang lebar, terus udah gitu dia ketika direbus itu keringnya tuh bagus gitu, nggak kayak, lebih bagus bahkan dari daun pisang. Jadi isinya selain lontong itu ada tahu kuning. Tahu kuningnya ini digoreng cuma setengah mateng, dan ada kentang yang direbus terus digoreng, kerupuk dan telur. Rasanya sangat sederhana, tapi ini enak. Dan ini adalah sarapannya orang Bogor. Lebih nikmat lagi dikasih sambal ya. Sambalnya itu encer, kita aduk. Oke. Kerupuk kuningnya, karena bumbu kacang, itu paling juara sih. Apa yang membuat beda docelang dengan kupat tahu Bandung, kupat tahu Singaparna dari Tasik, atau mungkin gado-gado, ketoprak? Itu sebenarnya yang utama adalah di bumbu kacangnya. Kalau di docelang, bumbu kacangnya itu lebih
alami ya, maksudnya nggak banyak tambahan rasa, terus teksturnya masih sangat kasar. Dan untuk docelang Pak Odi, dia pure, nggak dikasih pengental seperti kentang atau tepung. Tidak ada sayuran juga. Mungkin di yang lain itu banyak sayuran dan membuat aroma berbeda. Tapi ini aroma utama ada di lontong, tahu, dan dari bumbu kacang. Kenapa docelang sangat populer di Bogor? Itu salah satunya karena apa? Karena harganya yang sangat murah. Tapi porsinya besar dan mengenyangkan dengan lontong yang sebanyak ini. Khusus docelang Pak Odi, ini harganya 10.000 tanpa telur. Tapi menggunakan bumbu kacang yang sangat-sangat alami dan tanpa bahan pengawet. Nah, beberapa bahan pengawet yang sering ada di masakan seperti ini, itu tuh adanya di lontong, dan juga bahan tambahan di bumbu kacang. Kenapa lontong diberikan bahan-bahan tambahan? Karena prosesnya kalau misalkan secara alami kayak di docelang Pak Odi gini, ini butuh waktu 12 jam untuk merebusnya. Jadi banyaklah lontong-lontong yang dibuat menggunakan boraks. Tapi yang di sini enggak ya. Udah gitu bumbu kacang pun sama. Supaya lebih kental, pakai bahan tambahan yang seharusnya nggak ada di situ dan rubah rasanya. Ini yang paling enak itu paduan lontong, isian, bumbu kacang, dan kerupuk. Wah. Buka dari jam 6 pagi, sarapan, ini bisa cukup, bahkan sampai makan siang lewat pun masih oke. Satu hal yang terlewat, yang membuat docelang Pak Odi itu khas dan rasanya lezat, itu ada rasa dan aroma dari kecap zebra khas Bogor, yang itu ngebedain rasanya dengan lontong-lontong dari kota lain. Makanya, ini nggak akan bisa ditemuin di selain di Bogor, dan kalian harus coba. Terima kasih sudah menonton channel Visitors ID. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.